Hari ini di tengah-tengah kita telah hadir orang nomor 1 di Fakultas Agama Islam. Beliau Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Imam Fauzi LC MPD. Nah, Sobat Kampus, mari kita berkenalan dengan beliau dan menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga selalu sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Karena harus menjadi orang pertama di FAI begitu. Yeah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Fakultas Agama Islam Umsida, Ustadz. Nah, kita tahu bahwa FAI usianya sudah cukup matang ya Ustadz ya. Cukup matang, 37 tahun. Betul, karena pertama kali berdiri begitu. Dan FAI sudah menghasilkan lulusan dari berbagai provinsi. Bahkan tidak hanya di Jawa Timur, Sobat Kampus, di luar provinsi pun, NTT, NTB, Maluku, dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu saat ini, Sobat Kampus pasti penasaran ya, kira-kira prodi-prodi yang menghasilkan lulusan di Fakultas Agama Islam itu boleh dijelaskan, Ustaz? Dimulai dari prodi Pendidikan Agama Islam yang merupakan cikal bakal dari berdirinya kampus ini. Waktu itu masih berbentuk STIT, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Sidoarjo di tahun 84. Itu merupakan prodi yang tertua di Universitas Sidoarjo ini. Nah, prodi ini sejak tahun 2017. Cukup lama. Itu sudah mendapatkan akreditasi A. Dan kemudian melakukan reakreditasi pada tahun ini di awal tahun 2023 dan mendapatkan predikat unggul dari lembaga akreditasi Lamdik. Ya, lembaga akreditasi mandiri Lamdik. Itu yang pertama, ya, Fakultas Agama Islam memiliki prodi itu. Kemudian memiliki prodi Pendidikan Bahasa Arab, di mana prodi ini berkomitmen untuk membekali para mahasiswanya kemampuan kebahasaan, ya, bahasa Arab yang mumpuni, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa menulis, ya, dalam bahasa Arab yang tidak saja pasif, tapi bisa aktif untuk berkomunikasi bahkan dengan native speaker. Dan kemudian dibekali juga dengan bagaimana mengajarkan ilmu bahasa yang dimiliki itu kepada siswa di sekolah. Pasti bahkan nanti bisa jadi penerjemah ya Ustaz? Iya, bisa jadi penerjemah bahasa Arab, baik penerjemah yang langsung maupun penerjemah dokumen. Dan ini sudah banyak, ya, alumni kita yang mampu menerjemahkan itu secara langsung, ya, dari native speaker yang berbicara bahasa Arab, terus kemudian diterjemahkan secara live, secara langsung ke dalam bahasa kita. Itu prodi yang kedua. Kemudian ada dan ini sudah mendapatkan predikat unggul, sama seperti PPAI juga unggul, ya, PBA juga unggul. Ya, sama dengan PPAI tadi. Kemudian PGMI, ini Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, itu juga berkomitmen, ya, untuk mencetak, kalau kita bilang PGMI itu PGSD plus. Gitu ya. Jadi pasti plusnya keislamannya. Iya, keislamannya. Dia selain memiliki kemampuan untuk menjadi guru kelas, ya, di sekolah dasar atau di MI, dia punya keunggulan itu. Plusnya di bidang keagamaan, pembelajaran fikih, tafsir, hadis, nah itu SKI, nah itu yang merupakan nilai plus dari lulusan PGMI. Dan alhamdulillah PGMI pun juga mendapatkan akreditasi unggul. Berarti sudah 3 ini. Sudah tiga prodi di FAI sudah mendapatkan akreditasi unggul. Demikian juga kita punya program magister, ya? S2 magister pendidikan Islam, yang ini alumninya bisa dari Sabang sampai Merauke, ya. Dari Papua juga ada, dari Sumatera, Kalimantan, ya, dari Sulawesi pun juga ada, dari tersebar di seluruh Indonesia, ya, dan itu nanti menjadi tidak menghalangi proses perkuliahan. Tidak menghargai perkuliahan, karena perkuliahan kita dilaksanakan secara hybrid.
secara hybrid memudahkan siapapun untuk belajar di kampus kita. Jadi tempat dan bahkan waktu ya itu tidak menghalangi para mahasiswa untuk turut serta ya dalam perkuliahan untuk mendapatkan magister ini, S2 ini ya. Dan juga prodi yang kelima yaitu ini prodi yang spesial ya di FAI. Kenapa spesial itu? Kenapa spesial? Karena ini prodi ini khusus tentang keuangan, keuangan syariah. Mungkin di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, gitu ya betul. Dan ini tentang keuangan perbankan syariah. Perbankan syariah. Di mana prodi ini membekali para mahasiswanya untuk komitmen di bidang urusan keuangan, di bidang syariah. Bagaimana sih mengelola keuangan yang bersesuai syariah sehingga yang kita hasilkan itu betul-betul tentram di hati, halal gitu ya. FAI-nya selalu kelihatan gitu ya selalu kelihatan. Sudut pandangnya dalam Islam. Gitu. Jadi kita komit dalam pengembangan keilmuan di bidang keislaman itu. Itu prodi-prodi, ada 5 prodi dan 3 prodi sudah mendapatkan akreditasi unggul tadi, dan 2 prodi yang lain ya itu sudah mendapatkan akreditasi B dan kita targetkan tahun depan ini 2024 ini insya Allah mendapatkan akreditasi unggul ya dari bidang masing-masing ya, di Lamdik ya atau di Lamemba untuk PBS itu perbankan syariah. Amin. Itu targetnya unggul. Jadi nanti kalau yang 2 prodi nanti unggul berarti sobat kampus nanti semua prodi di Fakultas Agama Islam unggul. Sudah unggul 100%. Prodi-prodi di FAI. Semakin berjaya nih tersebut sebagai fakultas tertua, tapi semakin banyak nih lulusan yang dihasilkan. Karena simbol kita FAI Jaya. FAI Jaya. FAI Jaya. Oh, ada ikonnya FAI Jaya. FAI Jaya. Oke, baik Ustaz. Kemudian ketika saya lihat Ustaz ya, untuk mahasiswa-mahasiswanya itu ternyata semakin antusias untuk belajar di FAI, tidak ada tekanan apa, mereka enjoy untuk perkuliahan di FAI. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz program-program di Fakultas Agama Islam seperti apa? Kami memiliki program yang mengikuti kementerian, yaitu pertukaran pelajar MBKM itu yang nasional dalam negeri itu kita mengikuti itu dan alhamdulillah banyak mahasiswa kita yang lolos itu yang mendapatkan itu jadi mereka belajar di universitas yang terkenal ya universitas yang bisa menjadi inspirasi mereka di luar kampus kita. Demikian juga ada kegiatan pertukaran pelajar juga dalam bentuk MBKM kampus mengajar. Tentunya mungkin di prodi PAI mungkin ya. Di prodi PAI ada di perbankan di PBA juga ada pendidikan di PGMI. Iya, itu di prodi-prodi itu para mahasiswa itu bisa mengajar di pelosok. Di pelosok bahkan ada yang di Madura. Itu pasti tantangan tersendiri buat mahasiswa itu. Di Banyuwangi itu mereka berinteraksi dengan para murid-murid, kadang murid SD ya, murid SMP atau SMA tergantung ditempatkan di daerah mana. Itu kampus mengajar. Kampus Selama mengajar. Ini keikutsertaan mahasiswa ini ya selalu mahasiswa antusias untuk mengikuti itu karena itu meningkatkan ini kompetensi mahasiswa mereka sehingga nanti ketika mereka menjadi alumni itu mereka sudah terbiasa karena sudah terjun di real ini mengajar di tempat yang semestinya. Nah, tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di dalam itu yang pertukaran pelajar dalam negeri. Kita pun juga memiliki ini pertukaran pelajar tingkat internasional. Kita mau internasional. Dengan mana itu, Ustaz? Kita memiliki kerjasama yang saat ini sudah lama kita jalankan, yaitu dengan Universitas Sultan Zainal Abidin (UNIZA) di Terengganu, Malaysia. Malaysia. Sobat kampus nih FAI sudah
melebarkan sayap ke jenjang Dan internasional itu ya, Ustaz, mahasiswa kita kirim ke sana, kita bantu transportnya. Kita free. bantu free. Segala Alhamdulillah. pengurusan ini kita bantu, dokumen dan lain-lainnya ya. Mereka ini belajar di universitas luar negeri ya selama beberapa bulan gitu ya. Terus kemudian apa yang mereka pelajari di sana itu kita konversi ke dalam beberapa SKS yang dipelajari di UMSIDA ini. Berarti Sehingga dikonversi ke mata kuliah. iya, sehingga mereka punya pengalaman ini budaya ya kan, budaya dengan luar negeri gitu ya. Kita juga punya KKN internasional. KKN internasional itu program andalan juga di FAI, di mana kita bekerja sama dengan para madrasah biasanya di Thailand Selatan, yaitu kita mengirimkan para mahasiswa FAI ya 4 kadang bahkan sampai 10 kemarin itu kita kirimkan ke Patani, Thailand Selatan untuk mengajar di lembaga-lembaga ini sekolah-sekolah yang setingkat SD maupun SMP, bahkan ada yang SMA juga, sehingga mereka memiliki selain pengalaman mengajar juga ya berinteraksi dengan budaya lain, gitu budaya ya, Thailand itu, sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih ya untuk menatap hari esok ke depannya. Itu program-program yang keunggulan ya di FAI. Di samping itu kita juga berkomitmen kepada ini ya mahasiswa kita untuk menjaga ibadah mereka, tilawah, yaitu hafalan bahkan ya. Kita punya komitmen mahasiswa FAI tidak bisa lulus sebaik apapun nilainya kalau nggak bisa sholat, kalau nggak bisa tilawah, ibadah harus maksimal, beda terjaga gitu ya. Tilawah oke, ya itu. Dapat akhirat dapat itu Ustaz, itulah yang kita inginkan. Ya, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Nah, itu yang ingin didapat ya, di dunia oke, di akhirat masuk surga. Siapa yang tidak ingin? Amin. Inilah mungkin Ustaz yang membuat FAI semakin di hati masyarakat gitu. Jadi anak-anak muda itu tidak hanya menempuh pendidikan umum saja, ilmu dunia saja, tapi akhiratnya juga dapat. Akhirnya masuk FAI. Nah, sobat kampus, jika masuk FAI ini dunia dapat, akhirat dapat, siapa sih yang nggak mau gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Amin, semoga kita nanti semua seperti itu ya. Nah, sekarang Ustaz mungkin itu tadi keunggulan yang lainnya mungkin selain itu. Keunggulan yang lainnya ini sesuai dengan perkembangan ini ya, perkembangan waktu, perkembangan ini program dari Muhammadiyah juga, bahwa Muhammadiyah itu memiliki lembaga pesantren ya, dan itu komitmen dari persyarikatan ya untuk mengembangkan pesantren, dan pesantren itu mengembangkan buku ajar. Buku ajar itu berbahasa Arab. Buku ajar itu berbahasa Arab, jadi seperti kitab kuning. Ya, kitab kuning di pesantren-pesantren itu ya, baik yang berbentuk MBS maupun yang berbentuk pesantren. Nah, itu pesantren itu mereka memiliki semacam kitab kuning itu atau buku ajar berbahasa Arab. Jadi seperti Quran hadis, akidah akhlak, ya, SKI itu ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Nah, ini keunggulan dari FAI ini, kita membekali para mahasiswa kita dengan ilmu itu, ilmu bahasa Arab itu, sehingga mampu untuk membaca kitab kuning itu ya, kitab gundul istilahnya ya, kitab gundul dalam bahasa Arab itu, sehingga mereka punya daya ini lebih ya dari perguruan tinggi lain misalnya. Ketika mereka lulus di perguruan tinggi A gitu ya, mereka hanya dapat ijazah S1 misalnya, tapi di kita enggak. Ya, kita mahasiswa kita gembleng dengan kemampuan bahasa Arab yang lebih itu, sehingga bisa membaca kitab kuning itu dengan baik. Ya, jadi bukan hanya kompetensi keilmuan, jadi alumni FAI siap jadi kiai. Itu tadi
dunia dapat akhirat dapat. Nah, itu lagi-lagi slogannya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Amin. Nah, mungkin ini cukup ya Ustadz ya, tentang keunggulan sudah jelas sekali Sobat Kampus bahwa FAI itu udah berapa persen, lebih dari 50% ya, bahkan 80% prodinya unggul. Maka tidak heran jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun itu meningkat ya Ustadz. Meningkat. Alhamdulillah. Nah, mungkin di akhir ini ada 1 atau 2 kata sebagai kalimat motivasi untuk Sobat Kampus. Iya. Kalau kita mengatakan kepada calon mahasiswa, kalau Anda ingin ke luar negeri, belajar di luar negeri, masuklah FAI. Kalau Anda ingin ke luar negeri, masuklah di FAI. Ya, Tadi ya Ustadz ya, ada di Malaysia, ada di Thailand dan lain sebagainya. Nanti bukan tidak mungkin kita di tahun selanjutnya kita malah melebar ke negara-negara yang lainnya. Kita rencana ke Brunei atau ke Singapura, itu ke depan kita punya sudah ada rencana ke situ. Iya, berencana untuk melebarkan ini ya, melebarkan kerjasama dengan perguruan tinggi di negara lain. Itu komitmen kami dari FAI untuk kepentingan mahasiswa kami. Ingin keluar negeri, masuklah FAI. Ingat ya Sobat Kampus ya, mau keluar negeri, masuklah di FAI Umsida tentunya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sepertinya Sobat Kampus sudah memahami ya, FAI itu seperti apa, keunggulannya apa saja. Pasti nanti akan termotivasi masuk di FAI gitu Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, kita akhiri ini aja Ustadz ya. Nanti kita akan bertemu pada Umsida Menyapa selanjutnya gitu. Baik Sobat Kampus, terima kasih sudah menyimak program Umsida Menyapa. Dan saya Anita undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.